Oke, halo guys, balik lagi dengan aku sini Justin. Sekarang kita ngelanjutin dari materi kita yang kemarin. Sama-sama masih sprites, tapi sekarang kita akan belajar tentang apa sih yang bisa kita lakukan lebih lanjut dengan sprite ini. Oke, kita mulai aja langsung lah ya untuk kita recap pelajaran kita minggu lalu. Dimana kita kemarin belajar untuk nambahin sprite, paling ngubah-ngubah bentuk-bentuknya sprite, besarnya sprite-nya, terus ngasih apa aja yang bisa kita lakukan kepada sprite-nya. Misalkan kita buat dia jadi gerak ke kiri, ke kanan, lebih besar, lebih kecil, muter-muter gitu. Oke, kita lakuin aja kayak kemarin. Di sini kita ubah background-nya dulu aja biar enggak putih. Nah, ini biar berwarna lah. Terus kita kasih sprite baru, mau sprite-nya bentuknya apalah ini kepiting kuning. Terus di sini disuruh mengganti size-nya, berarti kita set size-nya tuh mungkin kita bikin gede lah, 200. Nah, kita ganti kita ubah. Nah, biar sama ya, kita harus sama ini untuk set sprite-nya, gambarnya harus sama. Kemudian kita kasih behavior-nya dia apa ya? Mungkin kita bikin dia jadi patrolling. Nah, ini langsung kita run aja. Ini gerak-gerak sendiri kiri kanan. Dah, itulah paling dari lesson kemarin yang sekiranya kita harus ingat-ingat lagi. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah baru, tapi masih sprite ya, jangan khawatir. Nih, kita ada kategori baru yaitu events. Events ini nih bisa mengganti bagaimana program itu berjalan saat program itu telah berjalan. Jadi di tengah-tengah jalannya program itu bisa kita ubah-ubah dengan mungkin behavior baru. Saat misalkan ini kita dapat block at 3 seconds, jadi habis setelah 3 detik apa yang bakal terjadi itu akan digantikan gitu. Misalkan gini. Jadi ini kan sudah terbuat nih, when run set background to ini, make new ini, sprite ini, kemudian sprite-nya bikin jittering. Jadi yang kita perlu lakukan adalah ini. Kita harus masukkan ini. Kita bikin another sprite, bikin kemudian connect a sprite, bikin block under this event. So kita taruh at 3 seconds-nya di sini. Bentar. Nah, di sini jadi tidak langsung sprite-nya ini nge-jitter, tapi nunggu 3 detik dulu baru sprite-nya itu melakukan behavior tersebut. Kita run langsung. Nah, tuh bisa kalian lihat bahwa setelah 3 detik sprite merah ini baru akan melakukan behavior yang dia yang saya assign di sini. Oke, lanjut aja. Masih gampang karena kita ya cuma nge-drag block doang sebenarnya. Oke. Nah, di sini kita ketambahan blok event baru yang tulisannya when atau while. Cuman di sini kita pakai when dulu. When up dipencet apa? Up down left right-nya itu ada di sini ya, kiri ini ya. Ketika dipencet maka terjadi apa? Gitulah. Nah, yang kita lakukan adalah kita ngasih another change block under this event. So gini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita memberikan dia ngapain. Nah, jadi gini, ketika dipencet atas maka sprite yang warna hijau ini akan, nah kita kasih behavior, misalkan aku mau dia growing. Nah, kita run, kemudian kita pencet atas karena di sini up. Nah, tuh jadi gede gitu. Jadi ini bisa di-assign apa yang kita lakukan di blok ini, when apa press ini kita bisa assign, kemudian kita bisa pencet-pencet di sini untuk melakukan behavior yang akan dijalankan. Tuh. Lanjut. Nah,
seperti yang aku kasih tahu tadi ya, bahwa dengan ngelakuin events ini kita bisa mengganti perlakuan dari sprite yang kita buat itu menjadi beda ketika di run. Jadi kita baca di sini ya code-nya. Background-nya diganti ini, make new sprite ini bergerak ke east, ke timur. Kemudian setelah 2 detik sprite-nya stop. Ini masih kosong, nanti kita masukkan 2 blok ini, bikin ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah di sini stop. Tapi sebelumnya dia sudah bergerak ke kiri. Kemudian di bawahnya lagi ini ada tulisan begin. Jadi dia akan bergerak ke mana setelah kita ke kiri. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu adalah kita harus nge-stop dia untuk moving east. Karena sebelumnya dia udah moving east, jadi nggak mungkin dong masa tiba-tiba kita moving west. Terus baru kita kasih ke begin moving west. Nah, dia akan bergerak ke timur terus ke barat. Tuh. Jadi ke timur dulu, stop, baru kita kasih komen untuk ke barat. Kita langsung lanjut aja. Oke, di sini kita belajar tentang opposite things. Di mana ada atas pasti ada bawah. Di mana ada kiri pasti ada kanan, gitu-gitu kan. Maksudnya yang bertolak belakang dengan behavior satu sama lain itu pasti ada yang bertolak belakang. Nah, di sini kita lihat apa yang harus dilakukan. Run the code and see what happens in 3 seconds. Add a sprite stops under the block. Kemudian use this block to stop the old behavior. Ini sama kayak tadi. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita nambahin ini di mana ya? Sprite. Di behaviors kita nambahin sprite stops. Nah, gini. Stop spinning left. Kita cari mana spinning left. Nah, kemudian setelah 3 detik dia akan stop spinning left, dia akan muter ke arah sebaliknya, ke kanan. Nah, kita tunggu 3 detik, dia balik muter ke kanan gitu. Jadi ya bisa kita timerin lah istilahnya gitu. Oke, lanjut. Nah, kita akan membuat sebuah pesawat untuk lepas landas di sini. Tapi di sini dikasih aturan setelah 8 detik. Jadi kita harus menambahkan 8 detik second event block to your workspace. Connect a sprite begins, block under this event, give the sprite behavior to make it blast off. Move right across the screen after 8 seconds. Oke, kayak biasa ini bakal kita tambahin aja setelah 8 detik at 8 seconds di sini sprite-nya akan mulai untuk lepas landas, sehingga lepas landas itu apa? Blast off. Kita cari yang blast off. Move right. Jadi move right, mana move right? Move right itu berarti moving to the east. Ya. Moving to the east. Jadi siap gini. Nah, setelah 8 detik maka dia akan bergerak ke kanan. Suaranya ya lamban ya, cuman begitulah. Oke, lanjut next mission. Apa ini? Oke, kita harus ngedebug apa yang salah di kode ini. Pertama-tama yang kita lakukan buat ngedebug itu mungkin bisa kita run dulu, cari apa yang salah, atau kita bisa mungkin kalau kita udah tahu gitu langsung kita lihat di kodenya aja langsung. Oke, kita baca. Ini kita lihat benar. Oke, ini cuma size. Sprite begins bubbling, step begins moving east. Setelah 2 detik, sprite-nya akan patrolling. Sprite-nya begins moving north, begin fluttering, terus stops everything. Oke, dia akan bergerak ke kanan. Kita lihat dulu, kita run dulu. Oh, jadi dia stop di tengah-tengah gitu ya. Setelah 2 detik kita harus stop. Ya, jadi kalau dari aku tipsnya itu adalah kita nge-run dulu aja, baru kita lihat apa sih yang terjadi seperti itu.
Nah, ini kita dapat nih. Nah, kita bisa tahu bloknya dengan kita baca ini. After 2 seconds diversify way, instead it just stops. So, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus mendebug dulu. Nah, apa yang harus kita lakukan itu kita mungkin akan coba ini. Oh, sprite only stops the old behavior. Change the other code underneath at 2 seconds so that the sprite only stops the old behavior. Apa yang harus kita lakukan agar ini stop yang lama? Jadi mungkin yang harus kita lakukan adalah gini. Coba kita run. Nah, sudah bisa. Jadi yang kita lakuin adalah kita nge-stop dulu semuanya, stop perlakuan sebelumnya, kemudian baru kita tambahin dengan perlakuan setelahnya. Jadi kita tinggal menaruh tulisan stop everything di atas, bukan di bawah, karena kalau di bawah ya sama aja bohong. Taruh dulu di atas biar stop dulu, kemudian baru kita lanjutin dengan behavior selanjutnya. Oke, kita harus membuat pesawat ini untuk barrel roll muter-muter gitulah di udara. Nah, sekarang kita harus membuat dia spin ke kiri kalau kita pencet ke arah kiri, terus spin ke kanan kalau kita pencet ke arah kanan. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini. Kita harus membuat bloknya dulu, stopnya dulu ketika dia mencet yang bagian kanan. Jadi kita buat dua behavior baru. Nah, kemudian di sini gampang karena dia bikin ke kiri, kita harus stop dia untuk ke kanan gitu loh. Sehingga nanti yang terjadi itu nggak bingung. Spinning left itu berarti ke sini, kalau yang spinning right itu ke sini. Jadi yang akan terjadi adalah ketika kita pencet kiri, maka kan pesawatnya akan bergerak ke kiri, nggak ke kanan kan. Tapi sebelumnya kalau kita udah mencet kanan, kita mau pencet ke kiri, kan berarti kan pergerakan untuk memutar ke kanan harus kita stop dulu, baru kita bergerak ke kiri. Maka dari itu kita buat stopnya juga. Langsung kita run aja. Kita mau dia gerak ke kiri, dia mau gerak ke kanan, nah itu bisa. Jadi ini bisa muter-muter terus, serah kalian nih. Jadi untuk gerak kiri itu bakal stop. Lanjut, ini untuk ini apa yang terjadi di sini? Let's make shrink and grow. Oh, ini sama kayak tadi. Ini sama kayak tadi dimana sama ya. Kalau misalnya kita pencet atas grow, tapi kalau kita pencet bawah shrink. Tapi kita harus buat stopnya di masing-masing kiri kanan ini. Udah, ini jadi langsung kita run aja. Kalau ke atas dia nge-grow, kalau ke bawah dia shrink, atas nge-grow, bawah nge-shrink, gitu lah. Sama kayak yang pesawat tadi. Kalau tadi pesawat cuma kiri kanan, sekarang jadi atas bawah, makin besar makin kecil. Oke, sekarang ini when versus while. Oke, jadi apa pergunaannya when? Apa pergunaannya while? While key, ini kita bisa baca di sini pengertiannya sebelumnya dulu. Nah, kita it can be triggered when key is first pressed or while the key is pressed. Setting this block to while can make your iterative motion faster and smoother. Use the when while key pressed within the block to repeatedly change the sprite size when the user presses the key. Jadi ada dua yang bisa kita lakukan, adalah pertama when atau while. Nah, di sini kita akan nyoba ngeset antara when sama while, mungkin dua-duanya kita coba. Nah, di sini kita kasih mungkin when change size while up pressed, kemudian change
ini jadi 5. Tapi nanti kita akan buat yang versi when-nya kita langsung buat juga lah yang versi when-nya. Nah, sama. Jadi kita buat ini when. Ini down aja, down. Maka change size jadi kita buat lebih kecil ya, 100. Nah, yuk kita run. Kita bakal pencet up. Tuh. Jadi ketika ditahan gitu, maka jadi gede gitu. Bentar. Kemudian ketika kita run, kita coba pencet down, dia akan langsung pup. Kalau ditahan nggak bisa. Tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya yang baru itu harus kita tahan. Saat itu terjadi, kita bisa langsung gunakan terus menerus. Dengan kita tahan. Kalau when itu sekali saja langsung jadi besar. Gitu. Next ini sama aja, cuman yang ini pergerakan. Jadi kita ubah menjadi while. Semuanya ini kita ubah jadi while biar gerakannya lebih smooth katanya di sini. Katain bahwa kalau kita while tuh gerakannya lebih smooth ya sih, karena kalau when kan mestinya langsung pup langsung besar. Jadi kita langsung run aja. Nah, jadi lebih smooth ya ini, nggak satu-satu gitu, bisa sambil ditahan gerakannya kan. Misalkan dia mau ke kiri, ke bawah gitu kan, mantap. Oke, sekarang kita masuk ke free play. Ini kita lakuin satu aja. Kita buat misalkan di sini kayu gini. Kita buat sprite baru. Jangan lupa aku akan membuat size-nya jadi 50. Oke. Terus aku bakal bikin dia behavior yang apa yang sudah kita pelajari tadi. Setelah 3 detik sprite-nya akan apain ya? Mungkin sebelumnya dia bakal shrink, tapi setelah 3 detik dia bakal membesar, misalkan gitu. Bentar, 3 detik dia bakal grow itu. Terus kita tambahin lagi dengan stop everything. Nah, nggak usah. Kemudian kita tambahin when, tapi while A di keyboard kita, maka event behavior yang dilakukan adalah apa ya, mungkin wandering. Nah, coba kita run. Nah, mengecil setelah 3 detik. Oh, karena apa yang terjadi? Karena kita belum menambahkan stopnya. Jadi harus kita lakukan stop everything dulu, baru at 3 second. Nah, yang kita lakukan adalah create stopnya dulu at 3 seconds. Sprite-nya stop shrinking, baru at 6 seconds growing. Kalau kita pencet A, nanti dia bakal wandering. Nah, setelah 6 detik gede, di sini kita kalau misalnya jangan ada, kita pencet atas, dia bakal wandering. Sekarang, oh sorry, ini block stop, salah, begin. Pesan aku pencet gak bisa. Wandering, pencet A, kali 1, up. Gak kelihatan karena kecil. Kita lihat, dia bakal muter sendiri. Tuh muter sendiri gitu ya, ceritanya gitulah guys. Finish. Oke, sekiranya gitu ya guys, apa yang kita bisa pelajari hari ini tentang event-event baru dalam membuat sebuah sprite, dimana kita tadi sudah menambahkan
events yang bisa kita lakukan dengan ada belajar kita tentang when dan while, perbedaannya gitu. Nah, untuk setelah ini kita pelajaran berikutnya adalah kita belajar tentang membuat sebuah peliharaan. Nah, tapi itu untuk video di lain waktu. Untuk sekarang itu dulu. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya dan sekali lagi jangan lupa buat subscribe. Thank you guys.